Tarik napas pelan. Lalu hembuskan perlahan. Kita hadir di sini, saat ini, bersama pikiran dan hati yang ingin lebih tenang. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum ada. Kita mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan kegagalan yang belum pernah kita alami dan takut pada masa depan yang belum tentu kita capai. Pikiran seperti ini sering datang diam-diam, bahkan saat kita tidak menyadarinya, dan tanpa sadar, kita mulai hidup di masa depan. Kita jadi gelisah, kita jadi sulit tidur, kita mudah lelah, padahal belum melakukan apa-apa. Pertanyaannya, kenapa kita bisa begitu takut? Mungkin karena kita lupa bahwa masa depan itu belum datang. Mungkin karena kita terlalu ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Atau mungkin karena kita lupa bahwa ada yang Maha Mengatur, yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Di ayat ini Allah mengingatkan bahwa masa depan bukan milik kita. Maka jangan khawatir akan hari esok, jangan takut masa depan, karena sesungguhnya kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tapi kita melakukan yang terbaik hari ini, sambil menyerahkan hasilnya kepada Dia yang Maha Tahu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Tenangkan diri sejenak. Lihat sekeliling kita. Hari ini saja sudah penuh nikmat, bukan? Kita masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa belajar, masih bisa memohon, masih bisa berharap. Lalu mengapa kita menyia-nyiakan hari ini dengan ketakutan yang bahkan belum tentu nyata? الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Ayat ini begitu kuat, mengajarkan kita bahwa rasa takut akan masa depan seringkali datang bukan dari Allah, tapi dari bisikan-bisikan yang melemahkan. Dari pikiran yang terus berkata, nanti kalau gagal bagaimana? Nanti kalau semua berantakan bagaimana? Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah kita akan bertemu dengan hari esok. Jadi, mengapa harus mencemaskan sesuatu yang belum ada? Kita tidak bisa menyeberangi jembatan yang bahkan belum kita temui, dan belum tentu kita akan sampai ke jembatan itu. Mungkin jalan kita berbelok, mungkin jembatannya hilang, atau mungkin ternyata jembatan itu membawa kita ke arah yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Kita hanya perlu berjalan hari demi hari, langkah demi langkah, dengan penuh kesadaran dan menyerahkan hasilnya pada Allah, Sang Pemilik waktu dan arah. Inilah inti dari cara tawakal. Bukan pasrah tapi percaya, bukan diam tapi tenang. Tenang karena tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tarik napas lagi dan bayangkan beban yang selama ini ada di bahumu pelan-pelan mulai mengendur. Bayangkan kecemasan tentang masa depan mulai mengalir turun bersama hembusan napasmu. Biarkan pergi, karena hari esok belum datang. Dan kamu tidak perlu membayar lunas kegagalan yang belum tentu ada. Yang kita punya hanya hari ini. Dan itu lebih dari cukup. وَمَا مِن دَابَّةٍ
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Lihat bagaimana Allah menjamin bahwa semua makhluknya sudah ditetapkan rezekinya, kebutuhannya, dan waktunya. Jadi, untukmu yang sedang merasa gelisah, cemas akan masa depan, serta kehilangan arah, ingatlah, masa depan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijemput dengan tawakal dan tenang. Jangan khawatir akan hari esok, karena yang punya hari esok bukan kita. Tugas kita hanya menanam kebaikan hari ini. Dan kalau hari ini kamu sudah melakukan yang kamu bisa, itu sudah cukup. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Tarik napas pelan dan katakan dalam hati, aku tidak sendiri. Allah bersamaku dan aku percaya pada jalannya. Hari esok biarlah datang sendiri. Karena yang paling indah seringkali datang saat kita sudah siap, bukan saat kita memaksanya datang lebih cepat. Dan saat kamu lelah, cukup ingat bahwa semua ini akan berlalu, dan yang bertahan akan tumbuh. Kalau kamu ingin berbagi perasaanmu tentang masa depan, tulis di kolom komentar. Apa yang paling sering membuat kamu cemas? Dan apa yang paling ingin kamu percaya? Mari saling menguatkan, karena kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan bersama kita belajar berjalan dengan yakin dan hati yang tenang. Jadikan Mood Streams teman setia yang akan selalu menemanimu, yang paling mengerti kamu. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.